Wassalatu wassalamu ala Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Di antara ayat yang menganjurkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, "Idz yatalaqqal mutalakkin 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yulfidhu min qawli illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Ingatlah bahwa semuanya akan dicatat, bahkan termasuk lisan kita. Begitu pula ketika berpuasa. Mungkin ketika kita berpuasa di hari Senin ataupun Kamis, ataupun puasa Ramadan, ataupun segala jenis puasa, kita tetap harus menjaga lisan kita. Bukan hanya menjaga diri kita dari makan atau minum saja. Kita diperintahkan menjaga lisan. Dalam hadis disebutkan, "Man lam yada' qawla adz-dzuri wal amal bih, falaysa Allah hajatan fihi an yada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan memfitnah. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Apa saja dosa yang dikarenakan oleh lisan? Pada hari ini khotib akan membahas beberapa dosa yang darinya, yang penyebabnya adalah karena lisan. Yang pertama adalah berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rujulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kazab, fa innal kazib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rujulu yaghzibu wa yataharra al-kazib hatta yuktaba 'indallahi kadziban." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Dosa kedua
yang darinya, yang penyebabnya adalah lisan, yakni ghibah. Ghibah, kata Imam Nawawi, adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada, di saat pembicaraan orang tersebut. Dalam Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat darinya, tergelincir oleh lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang tidak ia sukai. Untuk diceritakan sesuatu yang tidak ia sukai diperdengarkan kepada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi bahan ejekan, badannya, agama, dunia, dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikru akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattah. Tahukah engkau apa itu ghibah, kata Rasulullah. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuatu kenyataan? Jawab Nabi SAW, jika sesuatu kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Dosa ketiga, yakni adalah namimah. Suka mengadu domba. Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Maka mengadu domba inilah adalah sejelek-jelek perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah dan Makkah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau bersabda, "Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala kana ahaduhuma la yastatir min baulihi wa kana al-akhar yamsi bin namimah." Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara yang besar. Tetapi sesungguhnya itu adalah perkara yang besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi dirinya ketika kencing. Dan yang kedua adalah orang yang disiksa karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Dosa keempat adalah istihza, yakni mengejek orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaum min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang menertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong. Sebagaimana sabda Rasul SAW, Al-kabiru batarul haqqa wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Meremehkan orang lain adalah sesuatu yang diharamkan. Karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Dosa kelima yang lisan menjadi penyebab dari dosa tersebut adalah nihayah, yakni meratapi orang yang mati. Nihayah adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayat serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa nihayah adalah menangis dengan suara yang keras dalam rangka meratapi kepergian mayat atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap. Nihayah adalah perbuatan yang terlarang. Demikian adalah penjelasan penulis Aunul Ma'bud ketika menjelaskan maksud nihayah. Nihayah termasuk larangan bahkan dosa besar karena diancam dengan hukuman siksaan di akhirat kelak.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Yang pertama adalah membangga-banggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mencela keturunan. Yang keempat, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang keempat adalah meratapi mayit ataupun nihaya. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan nihaya bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Yang keenam adalah suka berdebat. Nabi SAW bersabda, abghadur rijal ilallahi al-aladdu al-khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Maka dari itu, hindarilah sesuatu yang membuat kita berdebat dengan orang lain, sekecil-kecil apapun debat itu. Yang ketujuh, dosa yang darinya, yang faktornya adalah lisan, adalah suka memuji dengan berlebihan. Dari Abu Ma'mar ia berkata, ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur, yakni Miqdad ibnul Aswad, lalu menyiramkan pasir ke wajahnya dan berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahtiya fi wujuhi al-maddahina at-tarab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi membuat judul bab larangan memuji orang lain secara berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi yang dipuji. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama ada yang mengamalkan demikian. Jika ada yang memuji di depan wajahnya, maka mereka melemparkan debu di wajahnya sesuai hakikat hadis tersebut. Sedangkan ulama lainnya memaknakan hadis menyiramkan pasir bahwa pujian mereka itu ditolak mentah-mentah dan tidak kita terima. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa jika kalian dipuji, maka ingatlah bahwa kalian itu berasal dari tanah, maka bersikaplah tawadu. Dan itulah beberapa dosa yang lisan menjadi penyebab darinya. Maka kali ini khatib akan memberikan sedikit wejangan, yakni cara lepas dari dosa dikarenakan oleh lisan. Yang pertama tentunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan menyesal, berhenti untuk tidak mengulanginya dan kembali taat. Bertekad tidak mau mengulangi lagi, minta kehalalan dari orang yang telah kita zalimi, menyebut kebaikan orang yang dicela dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah mengetahuinya jeleknya dosa karena lisan. Jikalau kita telah mengetahui jeleknya dosa, beratnya siksaan yang kita dapatkan ketika kita melakukan dosa karena lisan, maka tentu tidak akan kita ketahui. Yang ketiga adalah mengetahui dosa lisan akan menghapus kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Yang keempat adalah menghindari majelis yang di dalamnya ada dosa lisan seperti ghibah. Menghindari sesuatu yang apabila kita mendekatinya, maka kita akan semena-mena berkata, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabihi al-karim faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من جزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر